Saya apresiasi eh, atas sambutan dari Komisi 9 ya. Eh, Pertama tentang nanti mungkin saya dulu nanti ditambahkan oleh teman-temannya. Pertama, kenapa baru sekarang heboh? Padahal sejak Desember itu sudah terjadi mutasi. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, suasana para dokter sekarang ini nggak seperti dulu. Setelah semua kewenangan itu ada di Kementerian Kesehatan, STR ada di bawah konsil, yang harusnya konsil itu langsung ke presiden, ini melalui Menkes. Kemudian SIP itu juga kewenangan yang tadinya ada di PTSP Pemda, sekarang di Kemenkes itu bisa membekukan atau menerbitkan SIP. Kemudian SKP, Satuan Kredit Profesi, itu juga tadinya di ID, sekarang di Kemenkes. Kemudian evaluasi nasional atau uji kompetensi, itu juga di Kemenkes. Begitu semua kewenangan itu dimonopoli oleh Kementerian Kesehatan, rupanya ini menjadi alat penekan yang ampuh kepada kami para dokter. Dalam kasus mutasi, saya boleh jujur ya, apa adanya ya. Silakan. Ketika Dokter Fitri dimutasi, yang saya lihat ini nggak masuk akal. Satu-satunya konsultan tumbuh kembang pediatri sosial di Rumah Sakit Karyadi dipindahkan ke Sarjito yang sudah punya 3 konsultan. Ini nggak masuk akal. Lalu saya katakan, Mas Fitri, ini mau diributkan nggak? Ini nggak benar mutasinya. Nanti Dokter Fitri bisa bersaksi. Lalu beliau bilang begini, dok, ini kalau yang ribut-ribut nolak, ancamannya STR dibekukan, SIP semua di freeze. Ini nyata loh Bu, saya nggak dusta, nanti bisa ada kesaksian dari teman-teman yang mengalami itu. Jadi abuse of power ini begitu nyata menghantui para dokter di Indonesia, khususnya yang kerja di rumah sakit vertikal. Bisa dicek nanti banyak saksi. Jadi Bu, kenapa baru sekarang diributkan? Karena ini udah bertumpuk gitu. Sekalian jawab Pak, oh ya, ya. Dulu Dokter Fitri, karena beliau sendiri udah tunggu dulu dok, kita sabar dulu, sabar dulu. Beliau kan orang Jawa Tengah ya, orang Semarang ya, sabar dulu gitu ya. Kemudian Dokter Hikari, jangan dulu Mas, biar dulu saya jalani dulu. Oke, tapi saya udah melihat ini ada something gitu. Karena Ketua IDE Jawa Tengah dan Sekjen. Berikutnya, saya sendiri sebelum bulan puasa itu saya dipanggil salah satu guru besar, ya senior saya, Prim, sini Prim, ini gawat Prim. Saya ketemu dengan salah satu dirjen, dia bilang gini loh, kamu kalau nggak kooperatif bantuin kolegiumnya Menkes, kamu dimutasi. Saya bilang, loh apa salah saya? Apa hubungannya mutasi dengan saya nggak kooperatif? Kok nggak kooperatif seperti apa? Saya bilang gitu kan, saya hanya melaksanakan amanah organisasi, amanah Kongres Semarang, bahwa IDAI itu tetap ada kolegium di dalam organisasi profesi. Itu amanah Kongres loh Bu, bukan pendapat pribadi saya. Saya bilang sama senior saya tadi, ya Prof, kalau saya melaksanakan amanah Kongres kemudian dianggap tidak kooperatif, ya bagaimana lagi saya? Tiba-tiba kemudian beberapa waktu kemudian beneran mutasinya datang. Jadi ketika saya bilang bahwa mutasi ini memang tendensius, itu bukan mengada-ada. Karena saya dapat informasi itu dari senior saya, gitu ya. Nah, yang lucu lagi, saya dimutasi. Kemudian Dokter Rizky ini kasusnya lebih parah. Dia sekedar belain saya, malah diberhentikan di PHK dari ada Malik. Waktu kan dimutasi aja. Jadi menurut saya ini polanya kok terbaca banget. Ingat ya Bu, kalau katanya mutasi itu hal yang biasa, tapi yang dimutasi Ketua IDAI Jawa Tengah, Ketua Sekjen IDAI, Ketua Umum saya, dan Ketua IDAI Sumatera Utara. Semuanya pengurus inti IDAI loh Bu. Padahal tadi Dokter Jogi sudah sampaikan, kami itu kurang bagaimana membantu Kementerian Kesehatan.
Di file saya itu numpuk permintaan narasumber untuk Kemkes. Ya, tentu saja ini eselon 2 ke bawah ya. Kurang bagaimana kami membantu ada PSR tadi Dokter Yogi sudah sebut. Kita nggak usah sebut-sebut kebaikan kita lah, dilihat aja nanti. Tapi maksud saya, begitu ada perbedaan pendapat, mohon maaf, pola komunikasi Pak Menkes ini buruk sekali, Bu. Beliau nggak mau dialog dengan terbuka, cherry picking. Jadi yang yes man beliau ambil, tapi yang objektif menyuarakan beliau nggak mau dengar. Nah, ini pola komunikasi Pak Menkes. Ibu mungkin bisa lihat bagaimana pola komunikasi beliau di Rossi ya, itu bisa lihat lah, kelihatan lah di sini. Jadi saya kira Bu, inilah harus diperbaiki pola komunikasi. Masalah menjawab Pak, manggilnya apa ya? Pak Surya. Jadi saya senang nonton beliau di podcast. Jadi di Fatmawati, kenapa sih ribut gitu? Mohon maaf, saya itu sudah ditugaskan di pedalaman Pulau Nias, pernah di Ambon situasi konflik, pernah di Lampung Utara yang harus pakai speedboat, nggak masalah buat saya. Apalagi sekedar tugas di Fatmawati. Di sana cat lab-nya bagus, bagus banget. Tapi yang saya permasalahkan adalah prosedurnya yang memang melanggar semua aturan mutasi. Kalau alasannya adalah, oh di sana buat pengembangan, mohon maaf ya, di RSCM itu, kami itu ada 8 fellow. Fellow itu calon konsultan jantung anak, yang sedang subspesialis jantung anak, yang sedang belajar untuk nantinya ditempatkan di rumah sakit vertikal juga, supaya mereka bisa melayani pasien jantung anak di daerah-daerah. Nah, mendidik konsultan jantung anak itu Pak, nggak seperti ngasih kuliah biasa. Itu harus ada pendampingan untuk intervensinya. Kita kan kerjaannya nutup jantung bocor, baloning yang sempit-sempit, kayak gitu-gitu ya, pasang cincin, kayak gitu-gitu. Itu butuh jam terbang yang tinggi, gitu. Jadi nggak, maksudnya butuh skill yang memang butuh pengalaman panjang. Lah, kerjaan saya itu mendidik mahasiswa S1, calon spesialis anak, dan juga calon konsultan jantung anak. Kalau saya dipindahkan begitu saja ke Fatmawati, yang di sana itu cuma mendidik dokter umum, tidak mendidik spesialis anak maupun tidak mendidik konsultan jantung anak, maka anak didik saya yang di RSCM ini itu bisa banyak berkurang kapasitas kami gitu. Walaupun di situ ada 4, tapi 2 yang senior saya dan senior saya 1, yang 2 lagi itu junior jauh di bawah saya, jauh banget, baru lulus dia. Dan untuk mendidik itu memang butuh jam terbang. Kira-kira begitu alasan kenapa kok saya ngotot, bukan buat saya, bukan buat saya. Saya nggak masalah mau ke Fatmawati. Tapi bagaimana produksi konsultan jantung anak yang itu sekarang cuma 70 se-Indonesia. Perhitungan kami 500 konsultan jantung anak baru cukup itu. Nah, kalau pabriknya itu dikebiri seperti ini hanya gara-gara masalah beda pendapat, ini kan kontraproduktif dengan narasi yang dibangun oleh Pak Menkes sendiri. Saya kira dari saya itu ya, mohon Ibu sampaikan, pola komunikasi Pak Menkes sangat buruk dengan dokter-dokter di Indonesia. Dia nggak mau dengar dan anti kritik. Itu aja, makasih.